Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semuanya selalu sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Mari, hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama mengawalinya dengan berdoa, mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dengan kerendahan hati yang sungguh, kami mempersiapkan seluruh hidup kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siapkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang memahami cara kerja Tuhan. Kita akan sama-sama belajar topik kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam perjanjian lama. Siapakah tokoh itu? Nama tokoh itu ialah Naaman. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama belajar dari kisah perjalanan hidup seorang Naaman. Saya mengajak kita membuka satu ayat firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat yang 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Ayat yang ke-11 menuliskan, "Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ayat yang ke-12 menuliskan, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat yang ke-13 menuliskan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Di ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, dari ayat kebenaran firman yang telah kita baca dan yang kita perhatikan bersama, ada seorang tokoh yang menjadi pusat perhatian, ialah seorang pribadi bernama Naaman. Siapakah itu Naaman? Naaman adalah seorang panglima yang terkemuka. Dia adalah kebanggaan rajanya, dia adalah seorang tangan kanannya, namun ternyata dia punya satu kekurangan, atau dibilang dia punya sisi lemah sebagai seorang manusia, yang dimana meskipun dia terkemuka, meskipun dia bisa dibilang adalah seorang yang hebat, namun dia adalah seorang yang mengalami sakit kusta. Pada zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali mengingat peristiwa orang yang kena sakit kusta, sederhananya ialah orang yang kena sakit kusta adalah orang yang paling, bisa dibilang paling tersingkirkan lah. Karena apa? Karena dia akan disingkirkan, dia akan dikucilkan, dan tidak jarang dia akan hanya ditempatkan di satu ruangan yang dimana dia gak bisa bercengkrama, gak bisa bersosialisasi, dia tinggal hanya di dalam itu. Namun, Naaman agak sedikit berbeda. Karena apa? Karena dia adalah seorang panglima terkemuka. Namun yang namanya kena dia penyakit kusta, sehebat-hebatnya dia, pasti ada pandangan-pandangan buruk tentang dirinya. Bagi setiap diri kita, Bapak Ibu Saudara, sehebat-hebatnya diri kita,
Namun terkadang ada satu sisi lemah yang dimana kalau kita nggak menyadari, terkadang oleh karena hal itu, akhirnya kita menyesali hidup kita. Dan akhirnya kita lupa bahwa terkadang kelemahan yang ada dalam diri kita itu bisa menjadi sarana untuk Tuhan pakai diri kita lebih hebat lagi. Teringat satu pernyataan dari seorang Rasul Paulus. Paulus bilang, ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ambillah duri yang ada dalam dagingku. Tetapi Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku, sebab di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara semua bilang bahwa dari peristiwa Naaman yang mengalami sakit kusta, dari sakit kusta itulah Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Naaman. Bagi setiap diri kita kembali, di dalam sisi lemah kita, percayalah bahwa Tuhan sedang mau bekerja dalam hidup kita. Pertanyaannya sederhana begini, bagaimana seharusnya sikap setiap diri kita di dalam kita memahami apapun yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap diri kita, cara kerjanya bagi setiap diri kita. Dari seorang Naaman kita akan belajar beberapa hal penting, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, di ayat yang ke-10 menuliskan begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, sikap kita di dalam kita memandang cara kerja Tuhan ialah jangan pernah menyepelekan cara kerja Tuhan. Seorang Naaman ketika Naaman datang menjumpai Elisa, saya percaya Naaman datang dengan etikat yang baik. Namun, belum sampai dia berjumpa, belum mungkin baru sampai di depan pintu gerbang rumahnya. Tiba-tiba Elisa bilang, menyuruh seorang suruhannya, langsung membawa suatu perintah untuk Naaman mandi di sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi seorang Naaman, mungkin kita akan berpikir nih, orang nih kok terkesan gak bisa menghargai orang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita jadi Naaman, kita akan sakit hati dengan bagaimana cara yang Elisa lakukan. Kalau dari sudut pandang manusia, sepertinya itu nggak baik. Namun ternyata, apa yang Elisa lakukan kepada Naaman, kita dapat belajar bahwa Tuhan itu bisa bekerja dengan berbagai cara di luar pemikiran kita. Sikap kita ialah jangan pernah menyepelekan cara kerja Tuhan. Karena apa? Karena jangan hanya berpikir cara kerja Tuhan itu adalah sesuatu hal yang besar. Namun terkadang kita lupa hal yang kecil dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai juga untuk menyatakan bahwa Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Sekecil apapun hal-hal yang mungkin kita rasa itu sepele, yang mungkin kita rasa itu remeh, namun ternyata itu juga menjadi cara Tuhan untuk Tuhan bekerja dalam hidup tiap diri kita bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melupakan, jangan pernah melalaikan hal-hal yang mungkin kita rasa itu hanya kecil dalam diri kita. Karena bisa saja, dan bukan hanya bisa saja, namun pasti, sekecil apapun yang Tuhan nyatakan, disitulah menjadi cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan pernah menyepelekan cara kerja Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Amin. Lebih lanjut lagi, Bapak Ibu Saudara, dari seorang Naaman, hal yang kedua yang bisa kita pelajari, bagaimana sikap kita di dalam kita memandang cara kerja Tuhan. Kembali saya mengajak kita memperhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, di ayat yang 11, berkata begini. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bapak Ibu Saudara, tidaklah salah pemikiran Naaman muncul seperti ini. Karena apa? Karena Elisa nggak menjumpai Naaman. Ketika Naaman sudah bertamu dengan baik, namun ternyata tuan rumah merespon dengan tidak baik, kita terkadang sebagai tamu, itu akhirnya malas untuk lagi bertamu. Bapak Ibu Saudara, dari sudut pandang manusia kembali, ini tidak salah. Dia sudah datang baik-baik, namun ternyata direspon seperti ini. Makanya Naaman bilang, aku sangka, setidak-tidaknya dia akan keluar, dan dia akan melakukan berbagai hal yang layaknya itu
Bisa dibilang praktek penyembuhan lah. Namun Bapak Ibu Saudara, dari apa yang Elisa lakukan kepada Naaman, bukan berarti menunjukkan bahwa Elisa nggak peduli. Namun, kita dapat belajar satu hal penting ialah Tuhan kita itu mampu bekerja dengan banyak cara. Jadi sikap kita ialah hal yang kedua. Jangan berfokus kepada cara kerja Tuhan yang terlihat. Karena terkadang kita hanya berfokus kepada apa yang terlihat di depan mata kita. Bukankah ketika kita diajarkan untuk bertumbuh dalam iman, iman itu apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu hal yang tidak terlihat. Hal yang belum nampak. Untuk apa? Untuk kita percaya. Bapak Ibu Saudara, terkadang itu menjadi sesuatu hal yang sulit. Karena apa? Karena belum terlihat, namun kita percaya bahwa kita sudah terima. Alkitab juga mengajarkan bahwa kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Naaman lakukan kembali mungkin tidak salah dari sudut pandang manusia. Namun Tuhan ingin mengajarkan untuk Naaman tidak melihat dari sudut pandang manusia, namun melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bagi setiap diri kita, apapun yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap diri kita, percayalah bahwa Tuhan sedang ingin membentuk diri kita. Untuk apa? Untuk kita nggak hanya melihat dari sudut pandang kita, namun Tuhan ingin agar kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kita melihat bukan dari mata jasmani, namun kita melihat dari mata iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita semuanya menjadi seorang umat Tuhan yang tidak hanya berfokus kepada cara kerja Tuhan yang terlihat. Namun, kita berfokus sepenuhnya bahwa Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita. Amin. Lebih lanjut lagi, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, dari seorang Naaman, kita akan belajar bagaimana sikap kita di dalam kita memandang cara kerja Tuhan. Saya mengajak kita kembali memperhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, sekarang di ayat yang ke-12 yang menuliskan, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kembali, Bapak Ibu Saudara, wajar bagi seorang Naaman menjadi jengkel, menjadi panas hati. Kembali, karena sikap dari seorang Elisa. Namun Bapak Ibu Saudara, dari apa yang Naaman nyatakan ketika Naaman mendapatkan suatu perintah untuk Naaman mandi di sungai Yordan. Namun Naaman menjawab, bukankah ada sungai yang lebih baik dari sungai itu? Dari seorang Naaman, kita dapat belajar di dalam kita menyikapi cara kerja Tuhan di hidup kita, ialah kita jangan membanding-bandingkan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan sesama kita. Karena tanpa sadar, kita sebagai seorang manusia, kita melihat sesama kita, kita rasa kayaknya jauh lebih baik deh ketimbang hidup kita. Sama seperti Naaman, Bapak Ibu Saudara. Naaman menilai ada sungai yang lebih baik dari sungai Yordan. Karena apa? Karena dia melihat dan mungkin benar apa yang dia bilang. Karena apa? Karena kalau kita membanding-bandingkan, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah puas. Karena apa? Karena kita merasa bahwa segala sesuatunya itu dirasa kurang. Kita bandingkan diri kita dengan sesama kita. Kita merasa dia lebih baik, kita merasa dia lebih enak, sehingga akhirnya kita merasa Tuhan kurang terus Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri mengajarkan bahwa di dalam doa Bapa kami, cukupkanlah kami. Kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang bukan berarti pas-pasan, enggak. Namun kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dengan apapun yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita menjadi seorang anak Tuhan di dalam kita menilai cara kerja Tuhan di hidup kita. Jangan pernah banding-bandingkan bagaimana cara kerja Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana cara kerja Tuhan dalam hidup sesama kita. Namun, senantiasalah bersyukur, karena melalui bersyukur kita akan senantiasa menyadari bahwa Tuhan kita akan tetap baik bagi setiap diri kita bersama. Amin. Hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dari seorang Naaman, apa yang bisa kita pelajari tentang bagaimana sih sikap kita di dalam kita memandang cara kerja Tuhan di hidup kita? Saya mengajak kita kembali memperhatikan di ayat yang ke-13-nya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 menuliskan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?
Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Awal-awal Naaman emosi. Karena apa? Karena dia mengalami suatu perlakuan yang tidak baik dari Elisa. Namun ketika dia mau beranjak kembali ke kampung halamannya, tiba-tiba ada pegawainya yang nyeletuk. Bapak kan cuma disuruh mandi aja, kok kayaknya repot banget gitu. Di situ mungkin Naaman merenung dan akhirnya tersadar. Ya benar juga ya, padahal cuma disuruh mandi loh. Mungkin saja kalau aku disuruh naik gunung, aku kan naik gunung. Tapi ini cuma disuruh mandi aja, aku menggerutu gitu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-13 ini, kita dapat belajar satu hal penting. Di dalam kita menilai cara kerja Tuhan di hidup kita, sikap kita ialah tetap ikuti cara kerja Tuhan. Terkadang mungkin kita berpikir begini Bapak Ibu Saudara, kalau ada hal yang sulit, mengapa harus yang mudah? Terkadang ya kan? Namun ternyata, Tuhan inginkan bahwa ngapain sih dipersulit? Sebenarnya ada hal yang mudah. Sebenarnya nggak perlu ribet-ribet banget. Cukup engkau berseru, cukup engkau bertekun, bertumbuh dalam iman. Sederhana, simple, bisa dilakukan. Nggak perlu yang adanya pengorbanan, nggak perlu ada yang sampai penyiksaan diri dan lain sebagainya. Namun ternyata, hal-hal yang sederhana itu, hal-hal yang simple itu, kita lalaikan gitu. Kita lupa Bapak Ibu Saudara. Ini pula yang Naaman lakukan. Kembali, Bapak Ibu Saudara, dari seorang Naaman kita dapat belajar hal yang penting ialah, yuk tetap ikuti cara kerja Tuhan. Tetap ikuti, tetap taat. Hal yang sulit aja pasti bisa dilakukan, apalagi hal yang mudah. Untuk kita hanya terus bertekun dalam iman, memperjuangkan kesetiaan kita. Untuk kita terus berdoa, nggak jumu-jumu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap diri kita akan senantiasa bisa mengikuti apa yang menjadi cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Dari seorang Naaman pada hari ini kita dapat belajar satu hal yang penting di dalam kita memahami cara kerja Tuhan. Bagaimana sikap dalam memahami cara kerja Tuhan? Hal yang pertama ialah jangan pernah menyepelekan cara kerja Tuhan. Jangan pernah menggampangkan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Lalu ialah jangan berfokus kepada cara kerja Tuhan yang terlihat. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dari mata jasmani, tetapi Tuhan ingin mengajarkan kita melihat dari mata iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga ialah jangan pernah membandingkan cara kerja Tuhan di hidup kita dengan hidup sesama kita. Namun senantiasalah bersyukur, naikkan terima kasih kepada Tuhan. Maka saya percaya di situ kita akan senantiasa bisa meyakini bahwa Tuhan kita tetap baik bagi setiap diri kita. Dan hal yang keempat ialah atau hal yang terakhir dari seorang Naaman kita dapat belajar untuk kita tetap mengikuti cara kerja Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menutup kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan, tanamkan agar tidak berlalu begitu saja dan berikan kami pemahaman untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan bagi setiap diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus menolong kita selalu. Amin.